Om Swastiastu, salam sehat untuk kita semua. Senang kembali bertemu dengan adik-adik di kuliah farmakologi dasar ya, atau farmakokinetik dan farmakodinamik pada sistema digestifus ya. Dengan saya Dr. Kasih, semoga semua dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti kuliah ini dengan baik. Adapun kuliah yang akan saya bawakan, adik-adik bisa cek di silabusnya ya. Yang pertama adalah saluran cerna atas, terdiri dari 3 jenis obat. Yang pertama obat-obatan untuk gangguan asam peptik, kemudian obat prokinetik, antiemetik, dan untuk saluran cerna bawah ada 2, yaitu laksatif dan anti diare. Oke, yang pertama adalah obat untuk gangguan asam peptik atau acid peptide disease. Yang pertama adalah obat penekan asam ya. Kedua obat pelindung mukosa, dan yang ketiga adalah untuk eradikasi Helicobacter pylori. Jadi tujuan penata laksanaan ya pada gangguan asam peptik ini, yang pertama adalah menekan atau menetralisir asam, yang kedua melindungi mukosa, dan yang ketiga adalah mengeradikasi bakteri Helicobacter pylori. Oke, jadi sebelum kita jauh ke obatnya ya, kita harus tahu dulu ya, sebelum kita belajar obat, kita harus tahu dulu kenapa suatu gangguan atau penyakit itu bisa terjadi. Oke, yang pertama jadi gangguan asam peptik ya, jadi sudah dari namanya saja berarti ini seperti secara garis besar ya merupakan gangguan asam lambung ya, kalau misalnya di masyarakat awam juga mengenal itu kan gangguan asam lambung, yang biasanya secara sistematis terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara agresif faktor dan faktor defensif yang ada di lambung pastinya. Jadi yang agresif faktornya lebih tinggi, sedangkan yang defensif faktornya lebih rendah, ya. Oke, apa saja sih yang termasuk ke dalam agresif faktor? Jadi agresif faktor-faktor yang meningkatkan kerusakan dari lambung ya. Yang pertama adalah Helicobacter pylori. Jadi Helicobacter pylori mungkin adik-adik sudah belajar di kuliah patologi ya. Jadi Helicobacter pylori ini merupakan bakteri gram negatif yang berflagel ya, dapat mengeluarkan toksin ya, banyak toksin yang dapat merusak dari saluran cerna. Tidak hanya lambung, tapi bisa juga di duodenum. Tuh. Kemudian yang kedua adalah NSAID ya, ini adalah non-steroid anti-inflammatory drugs. Ya, ini adalah obat-obatan yang sudah pernah adik kenal di kuliah sebelumnya, adalah obat anti nyeri ya. Jadi kenapa NSAID ini bisa disebut sebagai agresif faktor ya, karena dia kalau adik ingat lagi kuliahnya, dia memiliki sifat mampu menghambat kerja enzim siklooksigenase yang akhirnya menurunkan produksi prostaglandin. Yang kita tahu prostaglandin itu ya secara kasarnya adalah bisa menjadi barir ya yang melindungi lambung dari kerusakan ya. Jadi produksi prostaglandin itu ditekan oleh NSAID, sehingga kenapa NSAID ini termasuk dalam agresif faktor. Yang ketiga adalah gastric acid. Jadi gastric acid atau asam lambung ya jelas ya, karena pH yang terlalu rendah jadi asam ya, karena dia bisa mengikis dari lapisan epitel dari lambung. Kemudian yang kedua ya mirip ya seperti yang keempat yang terakhir ya mirip seperti asam lambung adalah pepsin yang memang kalau berlebihan dia juga berpotensi untuk merusak dari lapisan lambung. Oke, next ya, yang berikutnya adalah defensive faktor atau adalah faktor-faktor yang mempertahankan ya, yang membantu mempertahankan lambung dari serangan-serangan agresif faktor tadi. Yang pertama adalah mukus dan yang kedua adalah bikarbonat. Jadi mukus dan bikarbonat ini adalah barir yang berfungsi untuk melindungi lambung ya dari asam lambung baik itu HCl ataupun pepsin. Yang ketiga adalah blood flow. Jadi aliran darah yang baik itu ya sangat penting ya untuk mengangkut nutrisi dan oksigen dan bikarbonat ke epitel. Jadi kalau aliran darah itu ya aliran darahnya baik itu akan sangat bisa menjadi defensif faktor untuk lambung. Dan yang keempat adalah prostaglandin. Jadi prostaglandin ini selain dia berfungsi sebagai barir protektif, dia juga punya kemampuan atau bisa untuk menekan asam.
Oke, jadi ini contoh soal vignette yang vignette pertama. Seorang wanita berusia 54 tahun dibawa oleh keluarganya ke UGD RS ya, karena muntah darah sejak 1 jam yang lalu. Dan oleh dokter didiagnosis mengalami pendarahan saluran cerna. Pasien selama ini diketahui sering mengkonsumsi NSAID untuk mengatasi nyeri pada lututnya. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, pasien ya didiagnosa dokter mengalami NSAID induced gastropathy. Jadi ini maksudnya adalah gastro itu gaster ya, pati adalah kelainan yang belum diketahui pasti penyebabnya apa. Jadi kelainan lambung yang dicurigai diakibatkan oleh NSAID. Dokter kemudian meresepkan beberapa obat yang dapat meningkatkan pertahanan mukosa lambung. Berikut ini yang termasuk faktor yang dapat membantu pertahanan mukosa lambung adalah, pakai yang A. Yang A ini bukan ya. Jadi yang A ini adalah agresif faktor. Bisa dicek di slide sebelumnya. Atau yang B, pepsin. Pepsin juga bukan ya. Pepsin juga agresif faktor. Kemudian Helicobacter pylori juga agresif faktor. Mucus bikarbonat. Oke, ini ya jawabannya ya. Yang E. Oke, sekarang sebelum kita ke obat-obatan ya untuk menekan produksi asam, kita harus tahu dulu fisiologi ya. Karena fisiologi sebenarnya kalian sudah belajar di blok fisiologi, di kuliah fisiologi kemarin. Jadi ini saya hanya mengulang saja mengenai fisiologi sekresi asam lambung ya. Jadi ini adalah skematik gambar dari yang terjadi di lambung ya. Mudah-mudahan kursor saya ini terlihat ya adik-adik. Saya mau coba dulu. Saya pakai annotate yang lebih. Oke. Jadi ini ya. Sekresi asam di lambung itu sebenarnya merupakan peristiwa yang kompleks ya, namun sebenarnya ini walaupun dibentuknya skematik, tapi sebenarnya terjadi secara simultan. Sekresi asam ya, sekresi asam di lambung, ya, di lambung tepatnya berlangsung di lumen of fundus atau dari lumen fundus lambung yang dikontrol oleh sel parietal. Parietal oleh gastrin, histamin, dan asetilkolin. Yang reseptornya ini semua ada di permukaan dari sel parietal. Asam diekskresikan ya, asam ini H+ ya, disekresikan ke lumen lambung melalui pompa H+K+ ATPase yang juga disebut dengan pompa proton. Jadi dengan bantuan ya, karena ada ATPase di sini, jadi dengan bantuan ATP, H+ ini disekresi ke lumen dan K+ ini akan dibawa masuk kembali. H+ ini adalah asam ya. Oke. Jadi saya tegaskan sekali lagi, gastrin ya, ini gastrin menempel pada reseptornya di sel, menempel pada reseptornya, begitu juga asetilkolin ya, menempel pada reseptornya, dan histamin ya, menempel pada reseptornya masing-masing di sel proton, di sel parietal akan mengakibatkan atau menstimulus pompa proton, sehingga asam ini bisa disekresikan ke lumen. Itu ya secara singkatnya. Oke. Sekarang kita akan tengok satu-satu. Gastrin ya. Gastrin. Jadi gastrin ini sesungguhnya dia disekresikan oleh sel G ya. Sel G di antrum kemudian dibawa oleh pembuluh darah akibat adanya suatu peptida
adanya suatu peptida atau makanan ya yang kita makan itu akan mengakibatkan sel G merilis gastrin. Gastrin ini kemudian dibawa ke pembuluh darah yang kemudian gastrin ini akan menempel pada reseptornya di sel enterokromafin like cells dan di reseptornya yang ada di sel parietal. Kedua, nervus vagus ya. Kita lihat di sini ada nervus vagus ya. Dia akan menstimulasi ya rilisnya asetilkolin. Rilisnya asetilkolin ini kemudian akan menempel pada reseptornya muskarinik ya. Jadi kalian harus ingat ya, asetilkolin pasangannya muskarinik. Reseptor muskarinik M3 ya yang berada pada sel enterokromafin like cells dan pada reseptornya yang ada di sel parietal ya. Jadi reseptor muskarinik sama seperti gastrin tidak hanya ada di enterokromafin like cells tapi juga ada di sel parietal. Stimulasi enterokromafin like cells ya oleh asetilkolin yang menempel pada reseptornya dan gastrin yang menempel pada reseptornya di sini akan mengakibatkan sel enterokromafin ini untuk merilis histamin. Ya, histamin ini kemudian dia akan menempel pada reseptornya yang ada di sel parietal. Histamin yang menempel pada reseptor ini bersamaan dengan asetilkolin yang juga menempel pada reseptor muskarinik di sini dan gastrin yang menempel pada reseptornya di sini ya, pada reseptor gastrin di sini. Inilah yang kemudian akan mengaktifasi pompa proton sehingga menghasilkan ATP ya, jadinya H+ ini bisa dibawa keluar ya, ke lumen, disekresikan ke lumen lambung asamnya sebagai gantinya kalium akan ditransfer balik ya ke sel parietal. Oke, jadi sekresi asam ya, ini sekresi asam, fisiologi sekresi asam supaya tidak berlebihan. Jadi tubuh itu memiliki controlling system. Salah satunya adalah dengan rilisnya asam ini ya, setelah dia pompa proton aktif merilis asam, dia akan menstimulasi sel D ya, asam yang tinggi ini dia akan menstimulasi sel D untuk merilis somatostatin ya. Somatostatin ini yang kemudian akan mengakibatkan rilisnya gastrin di sel G ini terhambat ya. Jadi dia menekan produksi gastrin di sel G, somatostatin. Oke, jadi gastrin ini ya, selain dia dipicu oleh tadi saya sudah sebutkan dietari peptida, gastrin ini dan juga dihambat oleh somatostatin. Ya, dia secara langsung dia sebenarnya juga dia bisa langsung distimulus ya. Kalau tadi kan stimulusnya hanya melalui dietari peptide dan dihambat oleh somatostatin, tapi dia juga distimulus secara langsung oleh nervus vagus. Dan nervus vagus ini secara langsung dia menghambat produksi dari somatostatin ya. Gitu. Oke. Oke, semoga jelas untuk fisiologi sekresi asamnya deh ya. Jadi kalau kalian sudah mengerti ini fisiologinya, kalian pasti ngerti untuk obatnya. Oke. Oke, tadi kan obatnya saya bilang ada obat penekan asam lambung ya. Jadi obat penekan asam yang pertama adalah antasida. Oke, antasida ini adalah jenis obat asam lambung yang sudah ratusan tahun ya, yang sudah yang paling pertama kali ditemukan ya digunakan untuk menetralkan asam lambung. Antasida itu merupakan larutan basa yang bereaksi dengan asam lambung ya, HCl. Dia akan membentuk garam tambah air. Itu jadi antasida. Berdasarkan jenisnya ya, dia dibedakan menjadi 2 tipe. Yang pertama absorbable.
dan yang kedua adalah non-absorbable. Jadi yang absorbable ya, judulnya aja absorbable, berarti dia bisa diserap. Jadi dia akan diserap oleh saluran cerna, diserap ya, kemudian dia akan masuk ke darah. Sedangkan yang non-absorbable, dia ini tidak diserap masuk ke darah sehingga dia akan tetap berdiam di saluran cerna, dia akan menyatu dengan makanan yang kita makan ya, jadi itu dia non-absorbable. Oke, jadi kalau yang absorbable itu contohnya ada 2, yaitu yang sodium bikarbonat dan, kalsium bikarbonat. Sodium bikarbonat dan kalsium bikarbonat ini, ya dia kan termasuk ke dalam jenis yang absorbable, karena yang masuk ke darah. Jadi karena dia masuk ke darah, jadi dia memiliki efek samping sistemik yang besar. Apa sih efek sampingnya? Itu adalah metabolic alkalosis, gitu. Sedangkan untuk yang non-absorbable, karena dia tidak diserap masuk ke dalam darah, dan dia tetap berdiam di saluran cerna, efek sampingnya adalah ada pada perubahan bentuk feses. Ya, jadi yang absorbable itu contohnya adalah sodium bikarbonat dan kalsium bikarbonat. Sodium bikarbonat ini dia ketika dia bereaksi dengan asam lambung ya, dia akan menghasilkan gas CO2 dan NaCl. Karena dia menghasilkan gas, jadi dia punya efek belching atau efek perut kembung atau sendawa ya, itu namanya efek belching. Kemudian kalsium bikarbonat dia juga menghasilkan gas ya seperti sodium bikarbonat, hanya responnya lebih lambat dibandingkan dengan sodium bikarbonat, termasuk juga dengan efek metabolic alkalosis yang respon untuk munculnya itu lebih lambat, sedangkan sodium bikarbonat ini respon untuknya lebih cepat termasuk efek sampingnya. Kemudian untuk tipe yang non-absorbable, dia contohnya adalah magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida. Oke, dia ini ketika dia bereaksi dengan asam lambung, dia tidak menimbulkan gas ya, dan dia jarang sekali, karena dia tidak diserap ke darah, dia jarang sekali mengakibatkan metabolic alkalosis. Tapi karena dia berdiam di saluran cerna, akhirnya dia mengakibatkan perubahan bentuk feses ya. Contohnya untuk magnesium hidroksida, dia mengakibatkan efek samping berupa diare gitu. Jadi dia mencret buang air besarnya jadi cair ya, itu namanya diare. Kemudian untuk aluminium hidroksida ini kebalikannya. Jadi dia efek sampingnya dia mengakibatkan konstipasi atau tidak bisa buang air besar atau buang air besar keras. Sehingga karena mereka mempunyai efek samping ya yang berkebalikan, akhirnya kedua obat ini dikombinasi dengan tujuan untuk meminimalisir dari efek samping. Oke, fignya 2. Seorang mahasiswa perempuan berusia 20 tahun datang ke dokter, datang ke dokter di antara orang tuanya dengan keluhan mual sepanjang hari sejak 2 hari yang lalu. Mahasiswa ini diketahui akan mengikuti ujian tengah semester yang berlangsung minggu depan. Oleh orang tuanya, mahasiswa ini dikatakan sangat giat belajar, sehingga sering tidak ingat sarapan dan makan. Berdasarkan pemeriksaan fisik, dokter mendiagnosa Wati ya mengalami nama mahasiswa perempuannya Wati mengalami gastritis akut dan meresepkan antasida untuk mengatasi keluhannya. Beberapa hari kemudian, Wati kembali mengunjungi dokter dengan keluhan buang air besar berkali-kali dengan konsistensi lunak. Ya, jadi kalau buang air besar berkali-kali konsistensinya lunak, ya diare ya. Jadi antasida jenis apakah yang diresepkan oleh dokter puskesmas sehingga mengakibatkan Wati mengalami diare? Jadi gini ceritanya, jadi si Wati ini sebelumnya datang ke dokter, dibilang gastritis, kemudian dikasih antasida sama dokternya. Tahu-tahu setelah dia konsumsi antasida, tiba-tiba dia diare. Jadi antasida apa yang dikasih sama dokternya? Jadi kalau kita coba ya kita jawab. Oke, jadi antara 5 pilihan ini yang merupakan antasida adalah yang A dan B ya. Nah, oke, yang B magnesium hidroksida atau aluminium hidroksida. Oke, kalau aluminium hidroksida kalian bisa cek ya di slide sebelumnya, itu dia mengakibatkan konstipasi. Jadi jawabannya bukan A. Jadi jawabannya adalah B ya, magnesium hidroksida ya yang memiliki efek samping diare. Kalau loperamid ya, ini juga dia adalah obat anti diare. Ya, jadi dia akan mengakibatkan konstipasi gitu. Kalau ranitidin ini juga dia obat penetral asam lambung ya, penekan asam ya, tapi dia bukan antasida dan dia tidak memiliki efek samping diare. Dipenoksilat ya, ini juga antasida, mirip seperti loperamid ya. Tuh. Oke, kita lanjut.
Setelah tadi antasida, kita belajar sekarang tentang H2 reseptor antagonis. H2 ini kalau kalian ingat ya di nervous kuliah saya, H2 adalah histamin, tapi yang reseptor yang jenis kedua. Kan ya ada berapa jenis reseptor. Yang untuk di saluran cerna ini adalah H2. H2 reseptor antagonis. Jadi kalau kalian tadi udah tahu ya di fisiologi waktu kita belajar di fisiologi sekresi asam bahwa histamin ya ini yang histamin ini dia akan mengakibatkan aktivasi dari pompa proton sehingga bisa sekresi asam. Oke, kalau misalnya kita berikan pasiennya itu adalah obat ya H2 reseptor antagonis, jadi obat ini dia akan memblok memblok reseptor dari H2 ya yang ada di sel parietal ini. Sehingga histamin ini tidak bisa menempel ke sini sehingga ya pompa proton tidak bisa bekerja. Ya, begitu jelasnya. Jenisnya golongan dari H2 reseptor antagonisnya, jenis obatnya ini belakangnya adalah din semua ya. Jadi, ada 4 ya yang sering ya, simetidin, ranitidin, nisatidin, dan famotidin. Ini famotidin ini yang potensinya paling kuat ya, kemarin juga digunakan oleh Donald Trump ya, ini famotidin. Kalau simetidin ya, dia ini, banyak sekali interaksi obatnya. Maksudnya interaksi obat, jadi ketika kita menggunakan obat yang lain secara bersamaan, interaksinya di dalam farmakokinetik itu akan sangat tinggi. Kenapa? Karena dia ternyata menghambat enzim sitokrom P450 sehingga harus hati-hati jika digunakan oleh pasien-pasien jantung ya yang obat-obatannya juga banyak di metabolisme oleh enzim sitokrom P450. Oke, kemudian yang ketiga adalah proton pump inhibitor. Jadi ya, kalau tadi kita sudah di fisiologi tadi kita belajar bahwa aktivasi dari pompa proton ya, pompa proton ini akan ya inilah yang mengakibatkan rilisnya asam ke lumen ya. Kalau proton pump ini ya, pompa proton ini dihambat ya, diblok ya. Jadi tidak bisa bekerja, asam tidak akan bisa disekresikan ke lambung. Tuh, kenapa akhirnya proton pump inhibitor ini digunakan sebagai obat untuk menekan asam ya. Oke, jadi proton pump inhibitor ya atau dia memblok pompa proton itu sebagian besar obat-obatan yang merupakan inactive prodrug. Apakah yang dimaksud dengan produk? Jadi kalau kalian ingat materi farmakokinetik, jadi produk adalah ketika metabolisme ya, obat itu di metabolisme dia akan dirubah menjadi metabolit yang tidak aktif ya. Jadi obat ini akan dirubah menjadi metabolit yang tidak aktif sehingga mudah diekskresi ke ginjal. Tapi untuk prodrug ya, metabolisme justru metabolitnya akan dirubah menjadi metabolit yang aktif. Nama obatnya, ini jenis obatnya adalah yang belakangnya ada azol-azolnya. Jadi semua yang ada azol tapi tidak ketokonazol ya, kayak omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, kemudian pantoprazol, esomeprazol, ya, ini jenis-jenis dari proton pump inhibitors. Kemudian agen pelindung mukosa. Jadi untuk agen pelindung mukosa, tadi kan obat menekan asam, agen pelindung mukosa sama eradikasi bakteri Helicobacter pylori. Jadi untuk agen pelindung mukosa, kita ada sukralfat. Jadi sukralfat itu merupakan suatu kompleks satu ya, jadi kombinasi dari garam sukrosa dengan aluminium hidroksida. Itu dia akhirnya akan dia menempel ya pada luka. Jadi kalau gangguan asam lambung itu biasanya sampai mengakibatkan tidak hanya mengakibatkan radang, tapi luka ya, luka di lambung. Nah, itulah nanti, obat ini dia akan menempel dengan luka tersebut, kemudian membentuk barir fisik yang mencegah kerusakan lebih dalam dan menstimulasi prostaglandin dan sekresi bikarbonat. Oke, itu sukralfat. Yang kedua adalah prostaglandin analog, contohnya misoprostol. Jadi dia tidak hanya menstimulasi mukus dan bikarbonat, namun dia juga meningkatkan aliran darah. Tuh kan tadi saya sudah bilang aliran darah yang baik dia akan bawa nutrisi, kemudian membawa oksigen dan membawa bikarbonat ya sehingga bisa menjadi membawa ke epitel ya, epitel saluran cerna gitu. Kemudian obat-obatan prostaglandin ya, prostaglandin analog berarti dia prostaglandin ini kan sebenarnya memang senyawa
senyawa yang memang dihasilkan dalam tubuh ya. Kalau dia obat, ya berarti prostaglandin analog, berarti kita membuat obat yang menyerupai senyawa prostaglandin, itu namanya prostaglandin analog. Jadi prostaglandin analog ini, dia nanti akan berikatan dengan reseptor prostaglandin yang ada pada sel parietal. Kemudian dia akan menghambat pembentukan asam. Oke, nanti akan ada gambarnya di slide berikutnya. Yang ketiga adalah bismuth compounds. Jadi bismuth compounds ini adalah sama ya dengan judulnya, adalah bismuth salisilat ya. Jadi dia juga fungsinya membentuk, nama juga agen pelindung mukosa. Jadi dia akan membentuk barrier yang akan melawan keasaman dari asam lambung dan pepsin. Kemudian juga dia menstimulasi ya prostaglandin, mukus dan bikarbonat untuk yang keluaran bismuth compounds keluaran dari USA. Dia langsung mengandung kombinasi dari metronidazol dan tetrasiklin. Jadi dia tidak cuma mengandung bismuth saja ya, dia juga mengandung antibiotik yang langsung bisa sekaligus untuk mengeradikasi Helicobacter pylori. Oke, ini gambarnya saya mohon maaf dia agak buram ya. Oke, jadi ini kalau kalian lihat ya, ini adalah sel parietal lambung. Oke, dia sel parietal lambung. Ini adalah sel parietal lambung ya. Jadi oke, sel parietal lambung kalau kalian lihat di sini ada ini ya, asetilkolin reseptor muskarinik ya, reseptor muskarinik atau kolinergik ya. Kemudian ini histamin adalah reseptor histamin ya. Kemudian ini ada gastrin ya, kalau kalian ingat gambar gastrin di sel parietal juga ada gastrin dengan reseptor gastrinnya di sini. Kemudian ternyata kalau kalian lihat gambarnya kan cuma ada 3 tuh di sel parietal, ternyata ada satu lagi tempat untuk reseptor prostaglandin di sini adik-adik, gitu. Reseptor prostaglandin ya dan reseptor histamin ini sama-sama bentuknya adalah reseptor G couple protein reseptor. Kalau kalian ingat ya reseptor G itu ada jenis-jenisnya. Kalau untuk yang histamin dia bentuknya GS, berarti dia menstimulasi adenylyl siklase sehingga akhirnya bisa mengakibatkan produksi ya, aktifnya adenylyl siklase ini akan mengakibatkan ATP berubah menjadi CAMP, kemudian mengakibatkan aktivasi dari protein kinase yang kemudian akan mengaktifkan pompa proton. Nah, itu ya. Tapi untuk histamin, sedangkan untuk prostaglandin ya, bentuk kanal atau reseptor ya. Reseptor G-nya adalah GI atau yang sifatnya inhibisi. Jadi ketika prostaglandin ini menempel dengan reseptornya, reseptor G, dia akan menghambat dari adenylyl siklase sehingga proses yang di bawah ini yaitu proses terbentuknya CAMP, aktivasi protein kinase, aktivasi dari pompa proton ini tidak akan berjalan ya, tidak akan berjalan sehingga asam juga tidak akan bisa disekresi ke lambung gitu. Jadi itulah kelebihan dari prostaglandin, dia tidak hanya membentuk barir untuk melindungi mukosa lambung, tapi dia juga ikut untuk menekan sekresi asam. Oke, sekarang yang terakhir ya dari gangguan asam peptik adalah eradikasi Helicobacter pylori ya. Jadi untuk eradikasi Helicobacter pylori karena dia bakteri gram negatif ya, ini dia tidak semudah bakteri-bakteri lainnya, jadi cukup dengan satu jenis antibiotik. Tapi untuk Helicobacter pylori, dia membutuhkan short term triple therapy. Jadi dia menggunakan gabungan ya atau kombinasi dari antibiotik dengan PPI. Apa saja sih kombinasi yang biasa digunakan adalah amoxicillin, clarithromycin, atau PPI-nya bisa omeprazol. Kemudian untuk kombinasi lainnya bisa berupa omeprazol, amoxicillin, metronidazol. Kemudian yang milik USA ya, keluaran USA, tadi ada yang bismuth compound-nya, itu langsung untuk eradikasi H. pylori juga bisa. Jadi kandungannya bismuth salisilat, ya, kemudian metronidazol, dan tetrasiklin. Gitu. Jadi dia memang
untuk eradikasi dari Helicobacter pylori ini pengobatannya khusus ya, gabungan dari antibiotik dengan PPI. Oke, jadi, eee, selain yang 3 tadi ya, sebenarnya masih ada tersisa lagi kalau kita, masih ingat fisiologinya tadi. Jadi, selain antasida, proton pump inhibitors, kemudian, histamin reseptor antagonis, itu juga masih ada obat lain yang masih bisa kita gunakan kalau ternyata, obat-obat yang sudah saya sebutkan tadi itu tidak mempan gitu loh. Kita bisa menggunakan ini ada namanya pirensapin, ini agen yang baru ya, termasuk yang baru, jadi dia memblok reseptor muskarinik di sini, tuh. Reseptor muskarinik ini tidak bekerja karena diblok, sehingga, pompa proton juga tidak bisa aktif ya, sehingga sekresi asam tidak terjadi. Dan yang kedua adalah somatostatin analog. Jadi, obat ya atau senyawa yang menyerupai somatostatin. Jadi ketika pasien mengkonsumsi obat ini, contohnya adalah octreotide, jadi nanti dia bisa kerjanya mirip seperti somatostatin, yaitu dia akan menekan produksi dari gastrin ya, gitu. Tuh, oke, fignya 3. Oke, ini seorang pasien wanita berusia 25 tahun datang dengan keluhan nyeri ulu hati sejak 3 hari yang lalu. Berdasarkan pemeriksaan fisik, dokter menyimpulkan kemungkinan terdapat ulkus pada saluran cerna Dian. Ya, pasien wanitanya namanya Dian. Kemudian dokter meresepkan ranitidin yang harus diminum 2 kali sehari. Ayo, ranitidin itu kira-kira yang mana? Bagaimanakah mekanisme kerja obat tersebut? Oke, ini kalau kalian masih ingat tadi ya, saya bilang yang DIN-DIN itu adalah termasuk H2 reseptor antagonis. H2 itu histamin, berarti ya jawabannya yang A, memblok reseptor histamin pada sel parietal lambung. Kenapa jawabannya bukan yang B, menurunkan sekresi gastrin? Ya, kalau yang menurunkan sekresi gastrin pada sel G itu adalah somatostatin ya. Kemudian menstimulasi reseptor motilin pada otot polos saluran cerna. Tadi kira-kira ada nggak disebut reseptor motilin ya, ada di lambung? Nggak ada kan? Ya sudah, berarti jawabannya bukan C. Jadi ini kalian dapat untuk obat-obatan prokinetik. Kemudian meningkatkan peristaltik usus. Tidak ada ya. Ini akan lambung. Ya, kemudian yang E, memblok reseptor dopamin pada kemoreseptor triggersun di medula. Ya, ini kalau ini hubungannya adalah dengan obat antiemetik ya, obat prokinetik juga. Itu yang nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi jawabannya jelas ya, Dek ya, yang A. Oke, sekarang kita tinggalkan dulu fisiologi dan gangguan asam pektik, sekarang kita beralih ke prokinetik. Oke, sebelum kita belajar prokinetik ya mungkin prokinetik ya biar kalian jelas dulu, prokinetik adalah obat untuk meningkatkan motilitas saluran cerna, ya tidak hanya lambung tapi juga usus dan kolon ya atau usus besar. Biasanya dia digunakan untuk terapi mual muntah atau untuk meningkatkan pengosongan saluran cerna ya seperti GERD yang itu. Karena dia meningkatkan motilitas ya pergerakan dari saluran cerna. Kalau pasien diare kira-kira boleh nggak dikasih prokinetik? Oke, boleh tidak? Oke, nanti kalau silahkan dipikirkan jawabannya dan mari nanti bisa didiskusikan di ketika diskusi atau ketika pleno ya, Dek, ya. Oke, jadi ini ya fisiologi. Sekarang sebelum kita belajar prokinetik, kita belajar dulu fisiologi dari enteric nervous system yang menjadi dasar dari prokinetik ya, atau pergerakan usus. Mudah-mudahan ini kalian masih ingat dengan kuliah kalian sewaktu di blok nervous ya. Jadi, tapi tidak terlalu banyak sih sarafnya, biar kalian tidak ilfil ya. Jadi, saluran cerna kita itu ya, dia tidak hanya diatur oleh central nervous system. Ya, tidak hanya diatur oleh central nervous system, tapi dia juga punya pengaturan sendiri yang kita sebut dengan enteric nervous system. Gitu. Jadi CNS yang melalui
ekstrinsik ini CNS ya, melalui extrinsic primary afferent atau nervus vagus ya, dia akan membawa rangsangan ya yang berasal dari saluran cerna ini ke CNS atau sistem saraf pusat ya. Responnya itu yang berupa mual, muntah ya, ya yang dibawa ke medula oblongata yaitu. Kemudian kalau ENS yang enteric nervous system dia ya adalah dari intrinsic primary afferent nerve ya yang serabut-serabut sarafnya itu ada di plexus ya submukosal dan plexus myenterik. Jadi responnya misalnya terjadi rangsangan stimulus ya di saluran cerna yang dia ini akan yang dibawa ke enteric nervous system di melalui serabut-serabut saraf, plexus submukosal dan plexus myenterik, responnya adalah berupa kontraksi otot saluran cerna atau peristaltik atau gerakan-gerakan saluran cerna. Itu responnya dari enteric nervous system motilitas ya. Jadi kalau CNS tuh hubungan yang ke CNS itu hubungannya ke mual muntah, kalau yang enteric nervous system itu hubungannya sama motilitas atau pergerakan. Tuh. Oke, jadi rilisnya ya serotonin, ya ceritanya akibat adanya suatu tekanan atau stimulus yang mengakibatkan sel endokromafin dia merilis serotonin ya. Ini serotonin. Rilis serotonin ini kemudian akan menstimulus ya reseptor 5-HT3. Jadi reseptor 5-HT3 itu reseptor serotonin ya. Pokoknya 5-HT itu reseptor serotonin. Ingat aja 5 bentuknya kayak S kan ya udah serotonin. Serotonin tuh kalau kalian masih ingat jenisnya ada banyak, tapi kalau yang sudah dia 5-HT itu berarti pasti serotonin. Tapi mungkin letaknya yang berbeda gitu. Kalau yang 5-HT3 ya ini, jadi kalau misalnya ada rilis serotonin di sini kemudian menempel ya pada reseptornya yang ada pada dia menempel pada reseptornya ya yang ada pada serabut saraf ya aferen ekstrinsik ya yang dibawa ke CNS ini ya, dia akan mengakibatkan terjadinya mual muntah. Tuh, jadi kalau ada suatu stres ya, kemudian ada stres atau tekanan ya di saluran cerna, dia akan mengakibatkan sel enterokromafin itu merilis serotonin. Serotonin ini kemudian akan menempel ya pada reseptornya yang ada pada saraf yang ada eh, di nervus ekstrinsik ya atau yang menuju CNS, dia juga menempel pada yang menuju ENS atau yang intrinsik. Yang menuju pada CNS ketika serotonin ini menempel ya pada 5-HT3 yang menuju CNS itu akan mengakibatkan respon berupa mual muntah gitu. Tapi ini kemudian bisa ya ditekan atau dihambat oleh obat yang namanya adalah allosetron. Jadi allosetron ini kalau dia akan memblok reseptor 5-HT3 yang ada di sini ya, sehingga stimulus ini ya yang dibawa oleh serotonin ini dia tidak bisa menempel di sini sehingga tidak ada yang diproyeksikan ke CNS gitu. Jadi tidak akan terjadi mual muntah. Tuh. Nah, kemudian selain dia yang ke CNS ini ya, dia akan juga menempel pada reseptor 5-HT yang ada di intrinsic primary afferent nerve gitu. Ya, dia menempelnya di sana, dia akan mengakibatkan rilisnya ya CGRP dan asetilkolin yang ada di presinap, yang ada di presinap gitu loh. Yang ada di presinap ya menempelnya ini serotoninnya ini dengan reseptor 5-HT ya. Ini karena dibuatnya IP, the intrinsic primary receptor serotonin gitu. Dia akan mengakibatkan munculnya ini ya, munculnya CGRP, itu CGRP adalah calcitonin generated peptide dan asetilkolin. Asetilkolin yang akan ya yang kemudian
akan mengakibatkan peningkatan dari, motilitas usus gitu. Jadi munculnya ini ya, proyek ini di celah presinap ya, proyek, presinap ya, jadi serotonin nempel sini dia akan diproyeksikan dulu juga ke reseptor 5-HT-nya yang tidak hanya yang IP ini, tapi 5-HT4 ya, yang ada di celah presinap. Kemudian ini akan menstimulus munculnya asetilkolin dan kalsitonin generated peptide. Asetilkolin kalian ingat kan asetilkolin itu kalau untuk kontraksi otot ya, jadi kalau itu sudah rilis, kemudian dia menempel pada posinaps, itu akan mengakibatkan memang kontraksi dari usus ya. Terus kalsitonin generated peptide, kalau kalsitonin kan juga tahu itu hubungannya sama ion kalsium, sehingga itu emang akan mengakibatkan terjadinya kontraksi otot, mengakibatkan peningkatan peningkatan peristaltik gitu. Itu responnya. Dan ini bisa distimulus atau dibantu lagi ditingkatkan dengan obat ya namanya tegaserot. Jadi kalau kalian ingin meningkatkan motilitas, meningkatkan peristaltik ya, misalnya pada kasus mual muntah ya, terus kalian meningkatkan pengosongan ya. Kenapa sih peristaltik kita ditingkatkan? Akan supaya saluran cerna kita cepat kosong dari makanan, cepat keluar dia sehingga tidak lagi muntah gitu. Ya, juga pada kasus-kasus konstipasi pastinya ya peristaltik itu harus ditingkatkan supaya bisa BAB gitu. Jadi kalau dari gambar sini kita sudah lihat, perannya dari serotonin ya. Nah untuk yang motilin, jadi motilin ini juga motilin namanya juga motilin, berarti dia berhubungan dengan motilitas. Jadi ini reseptor yang juga, pengaruhnya pada motilitas usus, jadi motilitas usus. Kemudian dopamin. Jadi dopamin di sini di saluran cerna dia sifatnya adalah inhibisi, jadi dia akan menghambat, dari kontraksi saluran cerna ya, menghambat kontraksi, menghambat pengosongan lambung, menghambat pengosongan saluran cerna gitu ya dopamin. Jadi kalau kita ingin, meningkatkan ya motilitas ya sebagai, untuk terapi farmakologi prokinetik, jadi dopamin ini harus kita hambat gitu. Gitu. Jadi kalau untuk serotonin dan motilin ya, dalam kaitannya untuk prokinetik ini harus ditingkatkan, harus didorong serotonin dan motilin, jangan dihambat, tuh. Tapi ya kalau misalnya, hubungannya dengan, dopamin ya, dopamin ini kita cegah gitu loh, harus kita hambat, harus kita blok, gitu. Sehingga kita blok tuh, sehingga tidak terjadi mual muntah, tidak terjadi apa ya, tidak terjadi mual, tidak dopaminnya harus kita blok sehingga saluran cerna itu bisa lancar gitu loh, bisa meningkat tuh peristaltiknya, motilitasnya, pergerakannya. Oke, saya semoga paham ya, saya menjelaskan untuk prokinetik. Jadi ingat ya prokinetik dia itu untuk tujuannya adalah pemberian prokinetik adalah untuk meningkatkan peristaltik. Jadi serotoninnya ini bisa untuk dalam kajian untuk dia motilitas ya di enteric nervous system dia harus ditingkatkan. Kemudian motilin dia harus ditingkatkan juga. Dopamin dia harus diblok gitu. Ya, karena sifatnya inhibisi terhadap kontraksi terhadap peristaltik, jadi dia harus diblok. Oke. Apa saja sih yang termasuk dari agen prokinetik? Yang pertama adalah cholinomimetic agents. Jadi cholinomimetic agents ya, cholino itu cholinergic, jadi asetilkolin. Tadi kan kalian sudah lihat ya peranannya asetilkolin ya. Jadi kalau prokinetik sebenarnya kita lebih fokus sebenarnya ke arah yang enteric nervous system ya dibandingkan ke arah yang CNS. Ya, jadi kalau
CNS. Jadi kalau yang kalian ingat tadi, ketika kalian lihat yang ke arah ENS ya, enteric nervous system, itu ada acetylcholine ya, yang acetylcholine. Jadi cholinomimetic agents ini agen yang senyawa yang mirip seperti acetylcholine itu. Jadi contohnya yang pertama adalah betanekol. Betanekol ya, kalau acetylcholine pasti nama reseptornya adalah muskarinik atau cholinergic, bukan adrenergic. Kalian harus ingat, harus sudah bisa membedakan yang mana sih muskarinik itu cholinergic atau adrenergic ya. Sudah. Jadi kalau misalnya acetylcholine ya muskarinik gitu. Muskarinik ini harus kalian cari tahu cara menghafal dan cara mengingat ya supaya tidak kebolak-balik. Ya, dia betanekol ini dia akan menstimulasi reseptor muskarinik ya. Jadi acetylcholine ya dia supaya jadi prokinetik, supaya kontraksinya tambah maju, ya dia harus distimulus reseptornya gitu. Reseptornya gitu. Dia akan menstimulus reseptor M3, jadi acetylcholine bisa menempel di sana, ikatannya lebih kuat sehingga peristaltik kontraksi saluran cernanya juga lebih baik. Kemudian yang kedua adalah neostigmin. Neostigmin ini adalah acetylcholinesterase inhibitor. Apa sih acetylcholinesterase? Acetylcholinesterase ini adalah enzim atau senyawa yang bersifat memecah jadi acetylcholine. Kalau itu dipecah, jadi acetylcholine-nya nggak ada dong, gitu. Sedangkan untuk prokinetik kita butuh acetylcholine, sehingga kenapa acetylcholinesterase ini kita hambat atau kita inhibit, ya gitu, diinhibit. Jadi diinhibit dengan tujuan untuk meningkatkan pengosongan, meningkatkan peristaltik, meningkatkan motilitas. Itu nama obatnya adalah neostigmin. Oke, yang kedua adalah metocloperamide dan domperidone. Jadi dia fungsinya adalah memblok reseptor dopamin. Karena tadi kan saya sudah bilang dopamin itu sifatnya inhibisi ya. Inhibisi, jadi karena dia sifatnya inhibisi, ketika itu reseptor dopaminnya diblok, jadi aktivitas kolinergiknya akan meningkat, sehingga akan meningkatkan peristaltik pada esofagus ya, saluran cerna. Tidak hanya, saya bilang tadi tidak hanya lambung, tapi juga esofagus, kemudian lambung, tapi khusus untuk yang dopamin inhibitor ini, dia tidak meningkatkan pengosongan pada kolon dan usus halus yang membuat dia berbeda dengan agen yang lain gitu. Kenapa sih yang istimewanya dia hanya meningkatkan pengosongan lambung dan esofagus saja, yang kolon sama usus halus tidak ditingkatkan? Itu namanya efek purgasi ya deh. Jadi efek purgasi itu adalah ketika pengosongan ya di kolon dan usus halus ditingkatkan, akan muncul namanya efek purgasi. Efek purgasi adalah efek pingin buang air besar ya, efek pingin ngengek ya, itu namanya efek purgasi. Jadi obat ini sangat baik ya, karena dia tidak meningkatkan efek purgasi, tidak mengakibatkan orang pingin ngengek gitu, tidak mengakibatkan orang mencret gitu ya. Itu kenapa dopamin inhibitor ini, metocloperamide dan domperidone ini dia istimewa. Selain itu, dia juga memblok reseptor dopamin ya, D2 ya. Dopamin itu juga ada banyak, yang untuk saluran cerna adalah D2 pada kemoreseptor trigger zone di medula oblongata. Nanti akan saya bahas kembali tentang kemoreseptor trigger zone. Jadi dia punya efek antiemetik ya. Medula oblongata jelas ya, CNS. Kalau CNS ini kan sudah tahu responnya adalah mual muntah gitu loh. Ketika ada penjalaran serotonin, dia akan mual muntah. Jadi dia tidak hanya meningkatkan pengosongan, tidak hanya bisa berperan sebagai prokinetik, tapi dia juga bisa memiliki peran sebagai antiemetik. Domperidone dia lebih mudah ditoleransi ya. Kan ada dua jenisnya, ada yang metocloperamide dan domperidone. Jika kita bandingkan antara kedua ini, domperidone itu dia lebih mudah ditoleransi karena dia tidak menembus sawar darah otak. Sehingga dia tidak menimbulkan efek samping sedasi ya, mengantuk, dia tidak menimbulkan ekstrapiramidal efek ya. Dia tidak menimbulkan efek samping neuropsikiatrik, sehingga kenapa domperidone ini lebih mudah ditoleransi. Dan yang ketiga ini adalah macrolides ya. Kalau kalian ingat di pelajaran semester 1, macrolides ini adalah golongan antibiotik yang mana ya adalah erythromycin ya. Ini dia ternyata adalah salah satu obat yang mampu menstimulus reseptor motilin yang ada pada otot
polos ya, saluran cerna kan otot polos saluran cerna sehingga kontraksi dari saluran cerna itu meningkat gitu. Sehingga kenapa dia, punya efek sebagai prokinetik. Kayak anti-emetic agent. Ya, anti-emetic agents ya, atau adalah obat yang, digunakan untuk mengatasi muntah, tuh. Oke. Oke, ini nanti soalnya mungkin di belakangan ya. Sebelum kita ke anti-emetic agents ya, kita, belajarin dulu tentang jawab dulu soalnya yang ini. Saya agak kecepatan nambah ya. Seorang pasien wanita berusia 42 tahun mengalami mual muntah setelah menjalani operasi pengangkatan mioma pada uteri. Pasien kemudian diresepkan obat oleh dokter yang dapat meningkatkan pengosongan lambung sekaligus sebagai obat antiemetik. Antiemetik itu obat anti muntah, namun tidak menimbulkan efek purgasi. Obat apakah itu? A. Metocloperamid. B. Erythromycin. Oke, jawabannya adalah metocloperamid ya, Dek, ya. Kenapa bukan erythromycin? Kalau silakan kalian buka lagi slide-nya, kalau erythromycin itu yang dengan motilin ya, tormotilin. Kalau neostigmin, neostigmin dia adalah cholinomimetic agent ya. Jadi dia punya efek prokinetik, tapi dia tidak punya efek antiemetik karena dia cuma asetylkolin. Kalian lihat gambarnya dia cuma yang ke ENS, berarti dia cuma ke arah untuk pengosongan lambung, dia tidak punya efek ke antiemetik gitu. Terus beta-nekol ini adalah acetylcholinesterase inhibitor gitu. Jadi dia yang meningkatkan saluran cerna tapi dia tidak selektif gitu. Ya, dia meningkatkan motilitas saluran cerna tapi dia tidak selektif. Ya tidak khusus di lambung saja, tidak khusus di esofagus saja gitu. Jadi dia tidak selektif sehingga ya dia dapat menimbulkan efek purgasi ya sama seperti neostigmin. Kemudian atropin ini adalah anti muscarinic agent. Kira-kira anti muscarinic agent tuh perlukah? Perlukah atau sesuaikah dengan soal ini meningkatkan pengosongan lambung? Tidak kan? Ya, karena yang kita perlukan adalah reseptor muskarinik itu distimulus ya, seperti yang dilakukan oleh neostigmin. Jadi kalau atropin ini kalian kasih pada pasien ini, ya, pasien dengan keluhan mual muntah ini, ya, kalian kasih ini dia akan malah tambah mual muntah, jadinya tambah mual muntah ya, kemudian kram perutnya karena motilitas ususnya itu terganggu, ya itu kalau kalian kasih atropin. Jadi itu big no untuk atropin. Jadi jawabannya adalah metocloperamid ya. Tuh ya dia metocloperamid ini dia bekerja pada reseptor dopamin ya, dia memblok reseptor dopamin sehingga aktivitas kolinergik meningkat, dan dia istimewanya adalah dia tidak menimbulkan efek purgasi karena dia efeknya hanya pada esofagus dan lambung gitu. Kemudian dia juga punya efek antiemetik ya karena dia memblok reseptor dopamin yang ada di kemoreseptor trigger zone, tidak hanya reseptor dopamin yang ada di saluran cerna. Kenapa dia juga punya nilai plus sebagai antiemetik. Tuh. Ini adalah patofisiologi ya, sekarang kita akan belajar tentang antiemetik, tapi sebelumnya kita kembali lagi belajar dulu fisiologinya. Bagaimanakah fisiologi mual dan muntah ya. Jadi, pusat muntah kita itu ya berada di medula oblongata. Ya, di medula oblongata, kemudian di medula oblongata ya, pusat muntah kita berada di medula oblongata ya di sini ya. Mana ini ya, saya cari dulu annotation. Berada di medula oblongata di sini. Dan dia itu menerima input ya cukup banyak ya inputnya. Namun 4 sumber input yang terbanyak yang pertama adalah dari kemoreseptor trigger zone. Jadi kemoreseptor trigger zone ini kalau kalian masih ingat adalah merupakan area postrema ya, yang letaknya di ujung kaudal dari ventrikel keempat.
gitu. Dia kaya akan reseptor dopamin, kan kita lihat reseptor D2, kemudian dia kaya akan reseptor neurokinin ya, kemudian dia juga kaya akan reseptor 5-HT3. Ini sebenarnya sambungan dari slide yang tadi yang prokinetik ya, yang ke arah CNS, ya itu ya, eee, yang ke arah CNS nih ya, jadi lanjutannya, jadi ya itu kalau ke arah CNS nanti akan reseptornya ini akan diteruskan juga ya dari tadi itu, ya di CNS, ini kalau diteruskan ke chemorreceptor trigger zone, di sini kayak akan reseptor 5-HT3, neurokinin, D D2 ya. Kemudian untuk yang kedua, dia juga kedua inputnya adalah dari sistem vestibular. Sistem vestibular terutama pada kasus-kasus vertigo atau mabuk kendaraan ya, itu via nervus 8 ya, kalau kalian masih ingat via nervus 8, dia ini kaya akan reseptor muskarinik dan reseptor H1 ya, H1 dan F1 dan ini akan menjadi target ya, target terapinya, reseptor yang banyak ada di sini ini. Kemudian yang ketiga adalah nervus vagus dari GI tract ya. Jadi GI tract kita kan disarafi oleh nervus vagus, dari GI tract yang kaya akan serotonin. Jadi iritasi atau serotonin yang ya iritasi atau stimulus atau tekanan dia akan memunculkan serotonin. Memunculkan serotonin, serotonin ini yang kemudian akan yang akan diteruskan ya, diproyeksikan ke CNS yang akhirnya mengakibatkan mual muntah. Tuh ya, melalui nervus vagus. Kemudian adalah CNS ya, jadi CNS yang, input yang berasal dari CNS ya, dari korteks, dari talamus, hipotalamus, meninges, ini erat kaitannya, apabila adanya gangguan psikiatri atau stres. Kalau yang di saluran cerna ya, misalnya apapun itu kasusnya yang berhubungan dengan mengakibatkan adanya suatu tekanan ya di saluran cerna, karena saluran cerna itu akan, menstimulus ya, menstimulus munculnya mual muntah ya, akan diteruskan ke proyeksinya melalui nervus vagus ke CNS gitu. Termasuk ya infeksi, ya iritasi kalau kalian diare kan makanya sering juga terjadi mual muntah ya, karena ada iritasi iritasi di saluran cerna kita yang dikirimkan sinyalnya ke CNS, itu responnya emang mual muntah, tuh. Oke, apa saja obat yang kita pakai ya setelah kita lihat reseptor-reseptornya tadi. Nah, reseptor-reseptor itulah yang kemudian menjadi target organ ya. Target organ yang kita stop inputnya. Jadi kita stop inputnya berarti kita antagoniskan, kita hambat, kita blok gitu. Kalau kalian lihat di gambar yang tadi, yang di fisiologinya prokinetik ya, interactive nervous system tuh ada alosetron. Ya, alosetron tuh adalah serotonin 5-HT3 antagonis yang sebagai antiemetik serotonin ini harus kita blok ya kita blok ya, jadi serotonin ya 5-HT3 antagonis ya, 5-HT itu kan serotonin, dia tidak hanya memblok reseptor yang sebagai antiemetik, dia tidak hanya memblok reseptor serotonin yang ada di vomiting center dan di chemoreceptor trigger zone, tapi dia juga memblok yang ada di nervus afferent, spinal, dan vagal yang ada di saluran cerna. Kayak tadi itu kan ada ya gambar reseptor 5-HT3 yang ada di saluran cerna itu itu juga diblok sama dia. Obatnya ya, jadi kalau untuk serotonin 5-HT3 ini, yang untuk saluran cerna yang belakangnya ada setron-setronnya, itu adalah serotonin, obat-obatan serotonin 5-HT3 antagonis, itu belakangnya pasti ada setron. Namun ya, dia ini cuma punya afinitas pada reseptor serotonin saja, dia tidak ada hubungan, tidak mampu menghambat reseptor dopamin dan muskarinik, sehingga dia sama sekali tidak punya efek prokinetik ya adik-adik ya. Sama seperti yang di kasus prokinetik tadi, untuk yang kolinomimetik, kemudian
motilin ya, yang obat-obatan yang itu, yang pada muskarinik, pada motilin, dia sama sekali tidak ada afinitas terhadap serotonin. Sehingga dia tidak bisa memiliki efek antiemetik ya. Begitu juga untuk serotonin 5-HT3 antagonis ini. Dia tidak ada hubungan, tidak punya kemampuan untuk memblok dopamin dan muskarinik, sehingga dia tidak ada pengaruh pada motilitas gaster dan esofagus. Jadi hanya untuk mual muntah. Jadi kalian tidak bisa kasih obat ini untuk pasien konstipasi misalnya ya, dia tidak bisa kalian pakai ini karena dia cuma untuk antiemetik saja. Beda dengan metocloperamide dan domperidon. Dia punya efek prokinetik, dia juga punya efek antiemetik. Oke, antiemetik lainnya ya selain serotonin tadi ada yang adalah kortikosteroid. Ini kortikosteroid dia antiinflamasi ya. Dia jadi punya efeknya ya, dia dibilang katanya dia meningkatkan efikasi dari serotonin antagonis. Jadi kalau dia meningkatkan efikasi berarti ini digunakan kombinasi ya dengan obat-obat setron tadi. Kemudian neurokinin reseptor antagonis ya, kita tahu juga di chemoreceptor trigger zone itu kaya kan neurokinin. Jadi neurokinin ini kita blok ya. Contohnya adalah aprepitan. Sama ya dengan serotonin antagonis, dia ini juga aprepitan ini dia hanya memiliki afinitas terhadap NK1 saja. Dia tidak punya afinitas terhadap serotonin, dopamin, kortikosteroid. Jadi dia hanya bisa digunakan sebagai antiemetik, tidak bisa digunakan sebagai prokinetik. Kemudian yang ketiga adalah antipsikotik. Jadi terutama pada gangguan kejiwaan ya yang mengakibatkan terjadinya mual muntah, ini bisa dipakai ya obat-obatan antipsikotiknya. Pertama adalah penotiasin, dia menghambat dopamin dan muskarinik ya. Karena ada dopamin ini juga banyak terdapat di CNS. Dia memiliki efek antihistamin ya, sehingga dia punya efek samping sedasi. Kemudian ada yang kedua adalah butyropenons, dia memblok dopamin, namun dia dapat mengakibatkan pemanjangan QT interval. Jadi maksudnya itu adalah QT interval itu mengakibatkan aritmia ya pada jantung, sehingga harus hati-hati penggunaannya pada pasien jantung. Kemudian ada antihistamin dan antikolinergik ya. Ini untuk digunakan untuk kasus muntah yang dikabarkan karena kelainan vestibular ya seperti vertigo, itu kan ada gejala muntahnya. Obat muntah apa yang dikasih? Obat muntah yang dikasih ya ini diphenhydramin dan dimenhidrinat gitu loh. Dia juga dan meklisin ya gitu. Karena yang memang untuk muntah yang akibat ini gangguan vestibular ini kan dia emang reseptornya ada antihistamin dan muskarinik tadi ya, yang M1 sama H1. Bedanya kalau yang diphenhydramin sama dimenhidrinat ini dia memiliki efek samping sedasi, sedangkan meklisin dia tidak menyebabkan sedasi. Kemudian benzodiazepin ya untuk vomiting yang disebabkan karena kecemasan bisa diberikan benzodiazepin, ini adalah GABA agonis ya. Kemudian cannabinoids ya, ini masih kontroversial digunakan karena ini ganja. Biasanya banyak digunakan untuk kasus muntah-muntah yang diakibatkan atau didapatkan setelah kemoterapi, itu bisa menggunakan cannabinoid. Tapi ini masih kontroversial sekali di Indonesia. Oke, sekarang vignette 5 ya. Masih ada jawabannya. Ya, seorang pria berusia 26 tahun datang dengan keluhan nyeri perut kanan bawah sejak 3 jam lalu. Setelah mengalami anamnesis dan pemeriksaan fisik, dokter mendiagnosis pasien mengalami appendicitis akut dan harus segera dioperasi. Sebelum operasi, dokter meresepkan granisetron. Loh, belakangnya setron berarti dia jelas serotonin reseptor antagonis. Ya, sebagai antiemetik untuk mencegah pasien mengalami mual muntah pasca operasi. Bagaimanakah mekanisme kerja obat tersebut? Ya, ini adalah yang B. Ya, yang kenapa bukan yang A? Kalau yang A memblok reseptor motilin di saluran cerna. Reseptor motilin ini hubungannya sama motilitas, ya, tidak ada hubungannya sama emetik. Jadi ya tidak salah, berarti ya kalau ini ya reseptor motilin itu diblok ya itu kram jadinya ya ususnya tidak gerak ya saluran cernanya tidak bisa bergerak.
ujung-ujungnya ya tetap muntah-muntah juga gitu. Kalau kepenuhan makanan ya juga kan muntah ya karena pergerakan dari saluran cerna tidak lancar. Kemudian kita lihat yang C memicu reseptor NK1 pada sistem vestibular. Reseptor NK1 tidak ada di vestibular, itu satu. Kenapa yang C ini salah. Kemudian reseptor NK1 ini kalau mau sebagai antiemetik dia harus diblok. Ya, kemudian yang D memicu reseptor muskarinik pada nukleus tractus solitarius. Salah ya. Reseptor muskarinik ya harus diblok juga ya karena dia inputnya banyak ya. Gitu. Jadi dia harus diblok, bukan dipicu. Kalau dipicu ya dia muntah terus. Meningkatkan pembukaan kanal klorida ini tidak ada hubungannya ya. Yang ada kalau pembukaan kanal klorida, apalagi yang di saluran cerna ini ditingkatkan, adanya kalian mencret ya. Karena kanal klorida ini dia membawa air ya sifatnya. Jadi yang ada kalau ini ditingkatkan dia malah mencret. Tidak ada hubungannya sama ini. Oke, jadi untuk antiemetik sudah selesai, kita lanjut ke anti diare. Oke, jadi kalau anti diare ya, anti diare atau obat mencret ya, biar kalian paham. Jadi kita pahami dulu ya konsepnya mencret ya atau konsepnya diare. Jadi mencret itu adalah terjadi peningkatan air ya pada feses ya. Jadi ya kenapa fesesnya tuh lunak gitu. Jadi kalau kita mau fesesnya tuh lunak itulah mencret. Kemudian peristaltik ususnya meningkat ya itu mencret. Dan kita sebagai dokter, kalau kita ingin mengobati pasien dengan feses yang cair, dengan peristaltik usus yang rendah, peristaltik usus yang tinggi ya, kan peristaltik ususnya tinggi, makanya dia setiap 5 menit dia ke toilet ya, dia BAB. Ya, jadi sebagai dokter yang kita harus lakukan ya, yang pertama adalah fesesnya tentu harus kita padatkan ya, biar dia nggak gampang keluar. Kalau fesesnya cair ya dia gampang keluar, dia mencret jadinya. Makanya kenapa fesesnya harus kita padatkan. Itu satu. Terus yang kedua, ya, peristaltik ususnya harus kita rendahkan. Jadi big no sekali untuk agen prokinetik. Ya, jadi peristaltik ususnya harus kita turunkan, kita rendahkan. Jadi tidak boleh pada pasien diare mencret kalian berikan prokinetik. Yang ada dia tambah mencret. Yang harus kalian lakukan di sini adalah memberikan obat yang bisa meningkatkan penyerapan air pada usus. Ya, terus yang dapat menurunkan peristaltik usus, yaitu yang harus kalian lakukan. Apa saja obatnya? Pertama adalah opioid agonis. Jadi opioid agonis ini ya adalah opioid ya dia sebenarnya ya opioid ya termasuk golongan opioid. Jadi dia kerjanya sebagai antikolinergik ya, bukan kolinergik. Ya ingat, dia bukan bigno prokinetik. Kalau prokinetik kan kolinergik, asetilkolin diperlukan. Sedangkan kalau pada diare, yang kita perlukanlah antikolinergik. Jadi yang bisa memblok reseptor muskalinik pada nervus presinaptik di plexus submukosal dan plexus mienterik ya. Hasilnya absorpsi air ya, penyerapan air di usus itu akan meningkat dan waktu transit ya, waktu feses itu berada di kolon itu akan lebih lama sehingga dia pasiennya nggak bakal bolak-balik lagi ke toilet gitu. Ya, jenis obatnya ada 2, loperamid dan dipenosilat. Tapi loperamid ini dia tidak mampu melewati blood-brain barrier ya, sehingga dia tidak menimbulkan efek sedasi. Dia juga tidak mengakibatkan ketergantungan. Ya, beda dengan dipenoksilat. Kalau dipenoksilat ini dia bisa mengakibatkan ketergantungan ya, karena memang dia merupakan jenis dari opioid. Yang kedua adalah kaolin pektin. Jadi kaolin pektin ini senyawa yang berasal dari buah apel ya. Dia berfungsi untuk menyerap air, pastinya ya menyerap air, menyerap bakteri, menyerap toksin ya. Dan akhirnya dia akan mengurangi cairan pada feses sehingga feses akan lebih padat. Oke, terus agen anti diare lainnya yang pertama adalah Balsalt binding resin ya, contohnya seperti kolestiramin ya. Ini biasanya diberikan untuk kasus diare akibat gangguan sekresi empedu ya. Untuk diare yang sifatnya sekretorik bisa diberikan Balsalt binding resin. Terus yang kedua adalah koloidal bismut ya, ini sama seperti bismut compound yang ada di
agen pelindung mukosa ya. Dia juga akan melindungi mukosa usus terutama pada diare-diare sekretorik akibat infeksi ya. Selain itu juga kan mengandung antibiotik ya, bismut compound ini sehingga cocok untuk diare sekretorik akibat infeksi. Dan yang kedua adalah somatostatin. Dia tidak hanya kalau kalian ingat fungsinya adalah menurunkan sekresi gastrin, dia juga mampu untuk mengurangi sekresi cairan. Jadi kenapa tiga jenis obat ini ya bisa digunakan sebagai agen anti diare. Oke, figure 6. Seorang wanita berusia 35 tahun, seorang warga negara Jepang, ya namanya Ana, saat ini sedang pergi berlibur di Bali. Ketika tiba di Bali, Ana langsung mencicipi makanan khas, yaitu nasi campur Bali di pinggir pantai Sanur. Ya, beberapa jam setelah mengkonsumsi makanan tersebut, tiba-tiba saja Ana merasakan mengulas di perutnya diikuti buang air besar seperti air cucian beras berkali-kali. Ana lalu pergi ke dokter dekat hotelnya dan dokter tersebut mengatakan kalau Ana mengalami diare akibat makanan kurang higienis. Ana lalu diberi resep obat oleh dokter untuk menghentikan diarenya. Obat apakah yang dimaksud? Oke, jadi obat apakah yang dimaksud? Ya pasti anti diare ya. Jawabannya adalah loperamid. Ya, silahkan kalian cek di slide sebelumnya, kenapa bukan ranitidin? Kalau kalian ingat ranitidin ini adalah histamin reseptor antagonis ya. Kemudian magnesium hidroksida ini adalah antasida yang dengan efek sampingnya apa? Yang efek sampingnya adalah diare. Jadi kalau kalian berikan magnesium hidroksida pada pasien ini dia akan tambah mencret. Ya, kemudian D sukralfat ya ini agen pelindung mukosa ya, kalau kalian ngerti misoprostol ini prostaglandin analog ya, jadi jawabannya jelas yang A. Oke, yang terakhir ya, laksatif. Di laksatif ya, laksatif itu adalah laksansia obat untuk konstipasi. Ini berkebalikan dengan diare yang tadi ya. Jadi kalau pada laksatif pada konstipasi yang terjadi adalah fesesnya keras, kemudian motilitas ususnya rendah ya, makanya dia tidak bisa boker ya, berhari-hari dia tidak bisa boker karena fesesnya terlalu keras, kemudian motilitas ususnya rendah. Jadi kalau kita sebagai dokter untuk pasien konstipasi yang kita harus lakukan adalah melunakkan feses ya. Jadi air ya, dengan air yang menambah banyak minum air. Jadi kalau kalian konstipasi yang harus kalian lakukan adalah banyak minum air supaya feses kalian tuh lunak gitu. Kemudian banyak konsumsi serat, ya kemudian yaitu meningkatkan motilitas usus dengan cara apa? Dengan prokinetik bisa gitu ya. Kalau kalian kan tadi ingat ya prokinetik itu dia bisa meningkatkan motilitas usus, tapi kalau nya tetap keras ya, motilitas ususnya meningkat tapi nya keras yang ada mungkin luka ya, luka nanti di rektum gitu. Makanya kenapa sebaiknya selain fungsinya untuk meningkatkan kapasitas usus, dia juga punya fungsi untuk melunakkan feses ya. Tuh. Jadi yang big no untuk di sini adalah ya jelas obat mencret. Kalau kalian kasih obat mencret untuk pasien konstipasi, yang ada dia makin konstipasi, ya makin keras, makin nggak bisa ngenge. Tuh. Jadi ini yang kadang-kadang orang suka kebalik-kebalik. Jadi kalian harus tahu dulu konsepnya. Konsep penyakitnya kalian harus tahu sehingga kalian bisa memilihkan obatnya. Oke, yang pertama adalah glukosatif ya. Glukosatif, jadi dia berasal dari produk-produk tumbuhan ya, yang banyak seratnya memang ada yang natural, ada yang sintetis. Jadi kalau glukosatif ini ya karena dia kaya serat ya, asalnya dari tumbuh-tumbuhan, dia mudah dicerna sehingga dia mudah dikeluarkan ya karena dia mudah dicerna, dia mudah dicerna, banyak kandungan serat dan air, jadi dia mudah dikeluarkan. Jadi untuk glukosatif ini dia akan mengumpulkan ya air ya, kalau kalian lihat di sini, dia mengumpulkan air ya di sekitarnya, sehingga dia yang sebelumnya ini ya ceritanya, dia yang sebelumnya keras, padat, dengan dia dikumpulkan air-air di sekitarnya, dia akan menjadi membesar, kemudian dia akan merangsang peristaltik ya, di sini merangsang peristaltik, dia sudah bersatu dengan air, dia juga jadi lunak ya, sehingga dia mudah dikeluarkan ya. Kemudian yang kedua,
stool softener ya, dari namanya aja pelunak feses ya, stool softener. Jadi dia fungsinya yaitu melunakkan feses, dia memudahkan air dan lemak untuk masuk ke dalam feses, sehingga kalau fesesnya banyak air dan lemak, dia kan jadi licin ya, jadi gampang untuk dikeluarkan, tuh. Contohnya ini adalah Docusart ya, dia pemberiannya oral ya, atau bisa juga enema, ya, kemudian ada Glycerin Suppositoria. Yang berikutnya ya, ini adalah osmotik laksatif dan stimulan laksatif. Ini kalau osmotik laksatif, jadi dia meningkatkan likuiditas ya, cairan ya pada feses supaya fesesnya lebih lunak dengan teknik osmosis ya. Jadi kalau kalian ingat osmosis, dia akan teknik perpindahan cairan ya. Jadi cairannya akan berpindah ya ke lumen dari saluran cerna sehingga akan berpindah ke lumen saluran cerna. Jadi yang sebenarnya saluran cernanya fesesnya padat-padat gitu, sekarang airnya masuk ke sana ya, airnya ditarik ke feses ya, melalui tekanan osmosis, jadinya kan fesesnya akan liquid ya, cair, sehingga dia mudah dikeluarkan. Contohnya adalah magnesium hidroksida. Ini adalah efek sampingnya kan diare ya, jadi dia bisa digunakan. Tuh. Jadi efek sampingnya diare, jadi bisa digunakan untuk konstipasi. Tuh. Kemudian sorbitol, laktulosa, magnesium sitrat, sodium fosfat, ya bisa ada balans polyethylene glycol, itu yang termasuk osmotik laksatif. Dan kemudian ada yang namanya stimulan laksatif, jadi dia katarsis ya, dia meningkatkan sekresi air dari mukosa. Dengan cara apa ya? Dia dengan meningkatkan sekresi, yaitu dengan cara mengiritasi mukosa dari usus ya, sehingga karena iritasi jadi airnya bisa masuk ya, jadi kayak bocor gitu loh dia. Jadi airnya bisa masuk ke mukosa, kemudian jadinya banjir di situ. Jadi dia bisa banjir ya di sana, airnya bisa lebih banyak air di situ, jadinya fesesnya juga bisa lebih lunak. Contohnya antraquinon, dipenilmetan derivatif, yaitu contohnya stimulan laksatif. Kemudian yang berikutnya ini adalah chloride channel activator. Contohnya lubiprostone, dia menstimulasi kanal klorida tipe 2 di usus halus. Kita tahu bahwa kanal klorida ini dia pintu air ya, jadi masuknya air, jadi ya prosesnya akan lebih lunak. Kemudian opioid reseptor antagonis, ya kalau tadi di mencret ada opioid yang agonis, kalau yang dikonstipasi yang dia yang antagonis. Kemudian serotonin 5-HT4 reseptor agonis ya. Ya kalau berbeda dengan antiemetik ya, serotoninnya antagonis. Kalau di sini untuk laksatif ya, serotoninnya yang agonis. Karena kan serotonin sudah saya bilang tadi, untuk motilitas usus, serotonin ini berfungsi ya di awal dia untuk mengakibatkan rilisnya dari CGRP dan asetilkolin ya, sehingga dia bisa memicu ya peristaltik dari usus. Contohnya adalah tegaserot dan flucorapid ya. Dia akan menstimulus reseptor 5-HT4 ya pada intrinsik perifer afferent nerve, kemudian meningkatkan rilisnya CGRP dan asetilkolin ya, emang untuk pergerakan dari usus. Kemudian yang terakhir adalah guanilat siklase agonis. Dia berikatan dengan reseptor guanilat siklase C pada enterosit usus halus, sehingga dia bisa menstimulasi sekresi air, contohnya linaclotide. Oke, ini kasus terakhir ya. Seorang pasien laki-laki berusia 55 tahun pergi ke dokter umum dengan keluhan sudah seminggu ini tidak bisa buang air besar. Pasien mengatakan sudah mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran untuk merangsang buang air besar, namun tidak berhasil. Pemeriksaan vital semua dalam keadaan normal. Pada pemeriksaan fisik ditemukan peristaltik dan bising usus menurun. Dokter kemudian meresepkan tegaserot yang merupakan obat golongan serotonin 5-HT4 reseptor agonis untuk meningkatkan refleks peristaltik. Bagaimanakah mekanisme kerja obat tersebut? Ya, jawabannya ya silakan kalian lihat cek ya. Yang A ya, meningkatkan rilisnya kalsitonin gerlative peptide CGRP pada presinapse neuron afferent intrinsik primer IPAN saluran cerna.
Yang B, dia memblok reseptor dopamin pada CT-sat di area posrema. Ini fungsinya antiemetik ya, blok reseptor dopamin, antiemetik, kemudian ya ini contohnya adalah metocloperamid dan domperidon yang juga punya efek sebagai prokinetik ya. Kemudian menghambat rilisnya asetilkolin. Ya, ini salah ya. Ya, kebalikan, harusnya dia meningkatkan rilisnya asetilkolin ya. Tuh. Yang D menghambat reseptor motilin, ya salah ya. Salah jelas. Reseptor motilinnya sebaiknya harus ditingkatkan kalau ingin obat konstipasi. Terus meningkatkan sekresi gastrin oleh sel G di lambung, ini nggak ada hubungannya ya. Ya, kalau kalian ingat apa ya yang meningkatkan sekresi gastrin. Jadi sekresi gastrin bisa ditingkatkan melalui dietary peptide sama langsung ya, secara langsung stimulus dari nervus vagus, yaitu meningkatkan sekresi gastrin. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan kasus 7. Oke, itu saja deh untuk kuliah farmakologi digestif ya. Jadi yang bisa saya tekankan di sini adalah kalian harus tahu konsep dari penyakitnya, kemudian kalian harus tahu konsep dari obatnya, baru kalian bisa menentukan obatnya. Dan untuk ini ya saya belajar juga dari pengalaman tahun lalu, pengalaman 2 tahun lalu. Jadi saya yang ditekankan di sini adalah kalian tahu konsep dari golongan obatnya. Ya, konsep dari golongan obatnya kalian harus bisa membedakan mana yang agonis, mana yang antagonis. Bagaimana cara kalian bisa membedakannya itu? Kalau kalian ngerti konsep penyakitnya, konsep tujuan terapinya, kalian pasti tahu. Ya, dan kalian tidak akan kebalik-kebalik ya. Jadi ingat konsep dari penyakitnya, atau gangguannya, kemudian konsep dari terapinya, baru kalian obatnya gitu. Ya, sebisa mungkin soalnya akan mudah sehingga bisa kalian lulus ujian ya. Oke, selamat belajar. Sampai jumpa.